kuliah hukum pagi ini adalah tentang aspek hukum dari kasus Audrey. Ya, kamu tanya apa? Oke, Pak, apakah bisa keluarga korban dengan pelaku itu berdamai? Berdamai boleh-boleh saja. Mungkin pertanyaanmu yang lebih tepat adalah, apakah apabila keluarga korban dan keluarga diduga pelaku terjadi perdamaian, apakah itu menghentikan penyidikan polisi atau apakah menghilangkan ancaman pidananya? Jawabannya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ya, disebutkan di sini, ya, itulah namanya, di sini disebut di pasal 10, itulah namanya namanya kesepakatan diversi, yaitu kesepakatan diversi itu adalah kesepakatan di mana antara keluarga korban dan si keluarga pelaku mencapai kesepakatan berdamai. Nah, cuma jawabannya diatur juga di dalam pasal 10 dan 11. Ternyata diversi atau perdamaian tersebut hanya bisa untuk tindak pidana ringan, ya, tindak pidana ringan, ya, tidak bisa untuk tindak pidana yang berat seperti penganiayaan. Sehingga menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah penganiayaan terhadap Audrey di Pontianak itu tindak pidana ringan, pelanggaran atau bukan? Jawabannya, kalau benar ini ya, kalau benar dia sudah luka di mana-mana, kalau benar ada perlakuan lain sampai katanya dugaan ditusuk alat itunya, alat sensitifnya, itu bukan lagi tindak pidana pelanggaran, itu sudah tindak pidana yang kena pasal berapa tuh? 80. Pasal 80 ada lagi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya. Undang-Undang Perlindungan Anak itu kena ancaman hukumannya berapa? 5 tahun penjara ya. Itu berubah Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014 di pasal 80 ya, kena 5 tahun penjara. Jadi karena dugaan tindak pidana yang dituduhkan itu terkait dengan penganiayaan berat, maka bukan tindak pidana pelanggaran. Maka pasal tentang diversi, yaitu kalau para keluarga berdamai itu tidak berlaku. Artinya apa? Sekalipun misalnya keluarga korban atau keluarga dari dia juga si pelaku berdamai, tetap demi hukum penyidik wajib melanjutkan kasusnya. Wajib melanjutkan kasusnya karena untuk tindak pidana yang dugaannya berat seperti penganiayaan seperti itu, kalau terjadi perdamaian tidak menghentikan penyidikan. Hanya untuk misalnya nih, disebutkan di sini perdamaian yang bisa menghentikan penyidikan, misalnya tindak pidana pelanggaran, artinya pelanggaran ringan, tindak pidana tanpa korban, ya, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum, ya, itu boleh didamaikan. Tapi kalau benar sampai ada dugaan bahwa alat sensitif dari si korban tersebut sampai dicolok pakai alat, itu sudah tindak pidana yang sangat berat, sehingga wajib hukumnya harus penyidikannya dilanjutkan. Sehingga kalau benar si Audrey itu mengalami luka di mana-mana, bahkan alat sensitifnya pun dicolok, kalau benar ya, dugaan tersebut kalau benar, harusnya si pelaku itu yang diduga pelaku sudah tidak bisa menghirup udara bebas lagi, harusnya sudah ditahan. Alasan di bawah umur tidak tepat karena sudah ada undang-undang berapa tuh? Sudah ada undang-undang tentang peradilan pidana anak, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu orang yang anak di bawah umur pun berapa umurnya? Umur berapa?
12 sampai sebelum umur 18 tahun. Umur 12 sampai sebelum 18 tahun, itulah yang disebutkan dengan yang dikategorikan sebagai anak yang bisa diadili kan? Ya. Jadi bisa diadili dan juga bisa ditahan. Itulah aspek hukumnya dari kasus Audrey. Ya. Jadi kalau memang benar tuduhan-tuduhan yang ada di media sosial sudah sampai ke mancanegara, kalau memang itu benar, memang tidak ada alasan lagi untuk tidak segera penyidikan dimulai, tetapkan tersangka dan segera dilakukan penahanan. Ya, kira-kira begitu, ya. Kira-kira begitu. Karena ini sudah sangat melukai hati masyarakat. Ya. Dan saya sendiri pribadi siap membantu si keluarga korban dari aspek apapun. Bahkan pagi ini saya sudah berjanji, saya kan harus ceramah dalam waktu dekat di pesantren Jombang Tebu Ireng di hadapan para santri. Mereka sudah kirim saya uang untuk honor saya ke Jombang, untuk honor ceramah. Saya bersedia seluruhnya uang honor yang saya terima dari Tebu Ireng Jombang, saya sumbangkan kepada keluarga si Audrey ini agar mereka punya kepercayaan diri untuk bertarung dari segi hukum. Ya, mereka harus bertarung dari segi hukum. Ini tidak. Kalau benar ada pejabat, ya, pejabat dari keluarga diduga pelaku, ya ini kita harus lawan. Mohon kepada wartawan semuanya di Pontianak harus segera dibeberkan siapa pejabat yang kalau diduga benar dia backing di belakang. Oke? Itulah ceramah hari ini dari Hotman Paris. Jadi secara Undang-Undang nomor 11 tahun tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang nomor 35 2014 tentang perlindungan anak, kasus Audrey memenuhi syarat untuk disidik dan ditetapkan tersangka, bahkan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan kepada orang yang diduga pelaku. Salam Hotman Paris, selamat berjuang.